Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Iman, NPM 10703190008, dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk latar belakang di sini, yaitu ada agak 3 poin penting, yaitu agrowisata yang memiliki potensial sebagai salah satu pengembangan di sektor pariwisata seperti kawasan wisata Bukit Warwangi ini. Nah, untuk permasalahan sendiri yaitu terdapat kerusakan dan vandalisme yang dilakukan oleh para pengunjung dan pada komponen aksesibilitas ada pada kawasan yang masih berbatuan sehingga mengakibatkan wisatawan yang masih berkunjung merasa tidak nyaman. Dan untuk kawasan ini yaitu untuk dievaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan potensi pengembangan kawasan agrowisata Bukit Warwangi dengan fokus ke analisis 4 komponen penting. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi pariwisata di kawasan agrowisata Bukit Warwangi. Dengan tujuan mengevaluasi kondisi pariwisata di kawasan agrowisata Bukit Warwangi yang termasuk 4 komponen pariwisata dan keberadaan komponen pariwisata. Untuk manfaatnya sendiri yaitu memberikan informasi komprehensif kepada pengelola dan pemerintah daerah, menyediakan data mengenai nilai kondisi kawasan agrowisata Bukit Warwangi, merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman. Pendekatan di sini yaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan datanya itu ada sekunder, primer, dan sampel random sampling, dan metode analisisnya itu evaluasi semu, analisis scoring, dan analisis keberadaan komponen pariwisata. Analisis di sini yaitu komponen 4A yang pertama atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary service. Dan ada analisis keberadaan komponen pariwisata yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan ketersediaan komponen pariwisata di kawasan agrowisata Bukit Warwangi. Nah, untuk di atraksi ini sendiri, yaitu ada 3 subvariabel. Yang pertama camping ground, kedua berinteraksi dengan sapi dan rusa, ketiga berenang. Dengan eh, hasil yaitu baik semua. Untuk amenitas, yaitu ada 8 subvariabel. Yang pertama kios pedagang, restoran, area camping, musola, toilet, area parkir, kantor pengelola, dan penginapan. Untuk hasilnya itu terbilang baik semua. Dan untuk aksesibilitas ada 3 subvariabel, jalur pejalan kaki, jalan setapak, dan jalan dalam kawasan. Dengan hasil analisis yaitu eh, kriteria kriterianya baik semua. Selanjutnya ada ancillary service, memiliki 3 subvariabel, yaitu jasa pendukung, jasa pendukung dari organisasi, jasa pendukung dari pemerintah, dan jasa dukung dari pengelola pariwisata dengan hasil yang cukup. Nah, selanjutnya ada analisis keberadaan komponen pariwisata. Untuk yang pertama ada objek, yaitu terdapat objek wisata alam yang berupa berinteraksi dengan rusa dan sapi. Yang kedua akses, terdapat akses jalan yang cukup lebar, dan ketiga akomodasi, terdapat beberapa penginapan seperti villa atau pondok. Dan yang keempat fasilitas sudah terdapat hampir lengkap seperti pusat informasi dan lain-lain. Dan yang kelima transportasi, terdapat beberapa angkutan umum yang menuju ke lokasi wisata dan catering service. Terdapat beberapa tempat makan di kawasan wisata. Yang ketujuh aktivitas rekreasi, ada camping ground, berenang, berfoto, dan lain sebagainya. Pembelanjaan, terdapat area pembelanjaan juga, souvenir di kawasan wisata, dan komunikasi di kawasan wisata ini terdapat sinyal telepon seluler serta internet. Dan yang ke-10 sistem perbankan, di dalam kawasan tidak terdapat mesin ATM. Yang ke-11 ada kesehatan. Di dalam kawasan belum terdapat poliklinik, hanya terdapat fasilitas kesehatan yang kecil. Ke-12 keamanan, terdapat petugas keamanan di kawasan wisata dari pihak pengelola. Yang ke-13 kebersihan, terdapat beberapa tempat sampah dan rambu-rambu kebersihan. Dan sarana ibadah, terdapat beberapa musola juga. Sarana pendidikan, di kawasan tidak terdapat sarana pendidikan. Dan untuk sarana olahraga, terdapat sarana untuk berolahraga di antaranya untuk arena sepeda gunung. Nah, dari hasil analisis di atas, terdapat beberapa standar yang termasuk ke dalam variabel atraksi, yaitu objek dan aktivitas. Selain itu, terdapat beberapa standar minimal yang termasuk ke dalam variabel amenitas juga. Kemudian, terdapat beberapa standar yang termasuk ke dalam variabel aksesibilitas,
dan hasil analisis untuk variabel ancillary service ini sudah cukup baik. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini ada komponen atraksi yang dimana dalam ketiga atraksi tersebut terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan dengan kondisi atraksinya memenuhi kategori standar. Komponen amenitas wisata standar minimal tujuan wisata dengan komponen amenitas wisata di dalam kondisi baik berdasarkan penilaian wisatawan. Dan komponen aksesibilitas di kawasan itu kondisinya baik berdasarkan penilaian wisatawan, akses jalan ini sudah cukup baik, namun masih harus dilakukan perbaikan karena terdapat kerusakan. Untuk komponen pendukung yang terdapat di kawasan wisata ini salah satunya adalah kooperasi masyarakat. Untuk rekomendasi sendiri yaitu peningkatan kondisi komponen wisata, meningkatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, meningkatkan akses jalan di luar kawasan, meningkatkan media promosi dan informasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.